Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 21 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhenti dari Kemesuman. Berhenti dari kemesuman. Firman Tuhan terambil dalam Yehezkiel 23 ayat ke-47 sampai dengan ke-49. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu, dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu, dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu, dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah agar kehidupan kami berhenti daripada kemesuman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kemesuman, prostitusi adalah setua sejarah kehidupan manusia yang ada dimulai dari mulai peradaban manusia sampai saat ini, bahkan mungkin sampai kepada akhir zaman. Kemesuman pada bagian ini kalau kita belajar dalam kitab Yehezkiel itu diwakili oleh dua kakak beradik. Yang satu bernama Oholah yang melambangkan juga kaum Samaria. Yang kedua adalah Oholiba, itu yang menggambarkan tentang Yerusalem. Dua-duanya adalah dari kakak beradik yang menggambarkan tentang kondisi bangsa, baik Samaria, Yerusalem, dan orang Israel Yehuda yang hidup penuh dengan kemesuman. Konteks daripada kemesuman pertama adalah memang prostitusi. Baik Ohola maupun Oholiba, itu mereka melacurkan diri kepada orang-orang asing, kepada bangsa Asyur, penyembah berhala. Mereka melakukan kemesuman kepada bangsawan, orang-orang istana, kepada pemuda-pemuda tampan pasukan. Bahkan di dalam pasal 23 ayat 20 di dalam kitab Yehezkiel dikatakan mereka mempertontonkan diri di depan umum. Pada ayat 18 dan ayat 20 dikatakan gejolak berahinya sebesar nafsu kuda jantan. Luar biasa. Catatannya seperti demikian. Ini adalah sebuah keburukan. Itu yang dimaksud dengan kemesuman pertama. Kemesuman yang kedua adalah sebetulnya bentuk hawa nafsu dalam bentuk yang lain. Kalau kita bicara tentang kemesuman yang pertama, prostitusi adalah kemesuman satu pihak, yang pihak pengguna jasa itu ada dalam rangka kemesuman berahi. Tetapi yang memberikan jasa, baik kemesuman berahi juga kebutuhan akan finansial. Tetapi kemesuman lain itu kategorinya adalah nafsu. Nafsu tidak hanya masalah birahi, tapi nafsu kepada kekuasaan, nafsu kepada popularitas, nafsu kepada ingin menjadi kaya, nafsu kepada makan yang berlebih, semua nafsu-nafsu yang pada akhirnya nafsu itu adalah sesuatu yang mengumbar keinginan tanpa batas sampai kemudian melanggar norma, melanggar kebenaran firman Allah, kemudian mengakibatkan kebusukan, keburukan. Seseorang yang melakukan kemesuman yang dilakukan kepada pihak-pihak yang sudah berumah tangga, maka itu menghancurkan rumah tangga orang, merusak berbagai macam tatanan masyarakat, tatanan sosial. Betapa luar biasa yang namanya itu kemesuman. Sehingga kemesuman memiliki dua arti, baik kemesuman secara memang fisik maupun juga kemesuman di dalam aspek-aspek lain. Sehingga sahabat seperjalanan, kalau ada orang yang berkata, oh saya tidak pernah melakukan kemesuman secara poin yang pertama, tetapi kalau bentuk-bentuk yang lainnya juga sama, karena Alkitab mengatakan penyembahan berhala itu juga kemesuman. Kebobrokan moral, katakanlah kita punya keinginan berkuasa, tapi kekuasaan yang kita punya bukan dipakai untuk mensejahterakan orang lain, bukan dipakai untuk memberkati orang lain, tetapi semata-mata hanya buat keinginannya sendiri. Saya pernah melihat saudara salah satu pimpinan, saya tidak sebut namanya, yang ada di Indonesia. Seorang pimpinan yang terus berkata bahwa dia ingin memperjuangkan rakyat, membela rakyat, mati dan hidupnya demi rakyat. Namun tatkala saya melihat bahwa bagaimana pola hidupnya, bagaimana kekayaannya, dia bangun rumahnya sangat besar seperti istana, itu hak-haknya dia.
Tetapi sewaktu tatkala kita diberkati oleh Allah, kita dilimpahi berbagai macam kebaikan oleh Tuhan, namun semuanya kita pegang. Dan kita tidak pernah memikirkan bahwa semua yang ada pada diri kita adalah sebuah pertanggungjawaban dan titipan dari Tuhan yang bukan milik kita. Tetapi kita dititipkan menjadi pengelola, bukan pemilik. Sehingga garis bawahi sahabat seperjalanan, hidup ini kita tuh pengelola, bukan pemilik. Kalau pengelola berarti ada bagian kita, ada bagian orang lain. Apa yang menjadi bagian kita nikmatilah sebagai anugerah yang harus disyukuri dan kita menikmatinya. Tapi kalau yang namanya pengelola berarti ada bagian-bagian lebih banyak daripada semuanya, itu bukan milik kita. Itu dipanggil oleh Tuhan kita menjadi alat, perpanjangan tangan Tuhan, menjadi mitra Tuhan, rekan sekerja Allah untuk memberkati orang lain. Sewaktu hawa nafsu itu menguasai hidup manusia, maka sesungguhnya dia sedang hidup dalam kemusuhan. Tidak hanya berbicara tentang prostitusi, tidak hanya berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran norma-norma yang ada kait-mengaitnya dengan masalah berahi dan seksualitas. Tetapi kemusuhan itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Orang yang sangat punya keinginan berkuasa, setelah berkuasa keluar karakter aslinya, mudah tersinggung, gila hormat, mudah sekali menekan, bahkan apa yang tidak suka karena kekuasaannya, dia bisa menghilangkan siapapun, merampas siapapun, bahkan nyawa pun bisa dihilangkan dengan cara mudah. Cukup dengan satu telunjuk, aku tidak suka dengan dia, habislah orang itu, selesailah kehidupannya. Bukankah itu terjadi kepada orang-orang yang menjadi pimpinan-pimpinan yang disebut dengan tirani? Tirani itu adalah nama seseorang yang sangat kejam yang pernah lahir di dalam dunia ini. Sehingga orang-orang yang otoriter disebut sebagai kelompok tirani, yang mewakili satu pribadi yang bernama tirani. Sahabat seperjalanan boleh cari, siapa itu tirani? Kita cari di Google. Ya, kita akan tahu siapa dia. Itu yang disebut dengan kemesuman. Sehingga sahabat seperjalanan, kalau engkau jangan menganggap orang yang berbuat mesum prostitusi menjadi lebih buruk. Engkau pun sama buruknya dengan perbuatan seperti itu. Tatkala segala apa yang ada pada diri kita, semua potensi berkat yang ada pada diri kita, kekuasaan, ingatlah kita bukan pemilik, kita pengelola. Pemilik yang sesungguhnya di atas semua anugerah yang ada pada diri kita itu adalah Tuhan, bukan kita. Kita diberi kepercayaan sebagai pengelola. Kalau tidak bisa dipercaya, Tuhan bisa tarik semuanya. Dari apa yang banyak ada dalam hidup kita bisa menjadi kosong, nol, dan tidak berbekas sama sekali. Tuhan tarik semuanya. Itu yang firman Tuhan katakan. Ada dua kakak beradik yang namanya Ohola dan Oholiba. Mungkin nama kita bukan Ohola, mungkin nama kita bukan Oholiba dalam Yesaya 23:20. Tapi jangan-jangan kehidupan dan kelakuan kita adalah kehidupan dan kelakuan seperti Ohola dan Oholiba. Apa yang dikatakan? Gejolak berahinya, gejolak nafsunya sebesar nafsu kuda jantan. Mari kita berhenti daripada kemesuman. Kemesuman secara arti yang pertama dan kemesuman secara arti yang kedua. Dua-duanya adalah kemesuman. Sebuah kehidupan yang dikuasai oleh nafsu. Tetapi kita dipanggil, biar kita dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berhenti dari kemesuman. Lepas daripada dikuasai nafsu, tapi kita dikuasai oleh kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.